Baiklah, selamat pagi. Salam buat kita semua, khususnya siswa saya yang beragama Kristen kelas 8. Selamat pagi buat kita semua dengan saya Bapak S. Pasaribu yang mengisi video pembelajaran kita hari ini. Pertemuan ketiga, Senin pertemuan ketiga tanggal 31 Januari 2022. Adapun tema pembelajaran kita hari ini adalah tantangan iman masa kini, yaitu pada halaman 71. Ada satu perkataan yang perlu kita simak dalam judul ini adalah yaitu masa kini. Kalau dikatakan masa kini itu dalam arti terus berkelanjutan. Ya, itu artinya terus berkelanjutan dalam arti sepanjang zaman manusia selalu diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Itu harus kita simak. Anak-anakku sekalian, ada 3 tema pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pada hari-hari yang lampau, yang boleh dikatakan berkaitan atau abang-adik hingga tema pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita sudah mempelajari yaitu hidup beriman. Bagaimana seorang yang hidup dan mempunyai iman. Yang kedua, kita sudah pelajari yaitu memelihara iman. Dan yang ketiga, kita sudah pelajari juga iman dan pengharapan. Lalu di pagi hari ini kita disuguhkan kembali dengan tema pembelajaran yang baru, yaitu tantangan iman masa kini. Ya, tantangan iman masa kini. Itu berarti seperti yang saya katakan tadi, setiap tantangan, setiap tahun manusia selalu diperhadapkan dengan tantangan yang bisa saja berubah-ubah. 2 tahun terakhir Indonesia bahkan dunia diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang cukup berat, yang merobohkan semua barisan tanpa basa-basi, yaitu tantangan masalah COVID-19. Secara jujur kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan iman terhadap virus. Kita belum tahu apa tantangan iman kita secara umum, baik pun secara pribadi pada tahun 2022 ini. Dari sana dapat sebuah kesimpulan, itulah tadi yang saya katakan, setiap manusia mempunyai tantangan, dan setiap tahun, setiap waktu, manusia selalu diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Anak-anakku sekalian, dari tema pembelajaran kita di pagi hari ini, ada 2 tujuan yang mau kita pelajari, yaitu pertama, mempersiapkan seorang remaja Kristen menghadapi sebuah tantangan. Kedua, bagaimana seorang remaja Kristen memelihara imannya ketika diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Pelajaran ini cukup mendapat perhatian, cukup menarik. Kita simak. Terutama Anda sebagai remaja yang tentu sekali diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Ya. Berikut ini Pak Pasaribu mencoba mengkelompokkan beberapa tantangan yang dihadapi seorang remaja. Tantangan yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah akademik.
Yang ketiga biologis. Yang keempat psikologis. Yang 5 adalah IT masa kini. Nomor 6 ekonomi dan politik. Dan nomor 7 adalah khususnya tantangan narkoba dan kebebasan pergaulan semasa remaja. Semua tantangan ini pasti dihadapi, tapi kita kelompokkan coba 2. Yaitu tantangan tantangan IT masa kini dan tantangan narkoba serta pergaulan bebas. Ketiga ini cukup melanda meluluh lantakkan seorang remaja. Anak-anakku sekalian, dari sini dapat kesimpulan seorang pun manusia pasti berhadapan dengan sebuah tantangan. Anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pokok bahasan yang berikut, yaitu bagaimana pandangan Alkitab mengenai sebuah tantangan. Yang pasti seperti yang saya katakan tadi, tidak seorang pun manusia lepas dari sebuah tantangan. Bahkan hal yang menarik, Yesus sendiri mendapat tantangan dari iblis. Itu yang paling menarik untuk kita simak. Ya, benarkah Yesus pernah dicobai iblis? Sekaligus Yesus ditantang dengan iblis. Itulah yang mau akan kita lihat. Kita dalami dulu sebentar di dalam video pembelajaran kita. Ikutilah, mengingat waktu yang terbatas, ikutilah apa yang saya tugaskan, mengingat waktu yang singkat di dalam video berikut ini. Saya pikir itu saja. Saya yakin, saya berharap semua anak-anakku sehat dan sudah ada berita sukacita, berita gembira. Mungkin minggu depan Simalungun, Departemen Pendidikan Kabupaten Simalungun sudah bisa belajar 100%, tapi dengan prokes yang ketat, dengan waktu yang cukup, masih boleh dikatakan waktunya masih terbatas juga. Sekian saja. Terima kasih. Salam.